Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Tridiansa dari Prodi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini akan menjelaskan sedikit tentang tugas mata kuliah manajemen BUMN, yaitu analisis sebuah kasus terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berikan contohnya. Di sini saya akan membahas tentang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Bengkulu. KPK menduga Rohidin memeras sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk kepala dinas, perangkat daerah, dan kepala biro, dengan total mencapai nilai sekitar 7 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai pencalonannya sebagai gubernur pada Pilkada 2024. Selain Rohidin, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur, X Riansa alias Anca, sebagai tersangka dalam kasus ini. Korupsi dalam kasus dengan pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Bengkulu. Yang pertama, tindakan korupsi. Tindakan pemerasan terhadap ASN yang dilakukan oleh Rohidin Mersya untuk mengumpulkan dana kampanye merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang jelas. Pengumpulan dana secara ilegal ini menciderai integritas pemerintahan dan merugikan keuangan negara, dan itu sering kita kenal sebagai korupsi. Yang kedua itu ada alur korupsi. Rohidin diduga memerintahkan bawahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan ajudannya X Riansa, untuk meminta uang kepala dinas, kepala perangkat daerah, dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu. Modusnya berupa penekanan agar mereka menyerahkan dana sejumlah yang tertentu. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai pencalonan Rohidin dalam pemilihan kepala daerah 2024, dan juga untuk aktivitas politik seperti pencitraan, mobilisasi massa, dan logistik kampanye. Yang ketiga ada dampak korupsi. Korupsi ini mencoreng citra pemerintah Provinsi Bengkulu, mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat publik. Kemudian, dana yang disalahgunakan untuk kampanye pilkada justru mengurangi alokasi dana anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin. Pembangunan juga terhambat jika anggaran dikorupsi. Proyek infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya dapat tertunda atau bahkan gagal. Selanjutnya ada kolusi dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Bengkulu. Yang pertama ada tindakan kolusi. Keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam pengumpulan dana ilegal menunjukkan adanya kerjasama tidak sah di antara mereka untuk mencapai tujuan pribadi, yaitu memenangkan pilkada. Hal ini menciptakan jaringan kolusi yang merusak tatanan birokrasi yang seharusnya bersih dan profesional. Yang kedua, alur terjadinya kolusi. Rohidin Mersya diduga menggunakan posisinya sebagai gubernur untuk menekan para kepala dinas dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ancaman pencopotan jabatan menjadi salah satu cara untuk memaksa mereka berkontribusi. Dana yang dimintai dikumpulkan melalui pemotongan tunjangan pegawai dan anggaran dinas. Praktik ini menciptakan tekanan finansial dan moral bagi para pegawai yang harus menyerahkan sebagian hak mereka untuk memenuhi target yang diminta. Jika mereka menolak, diminta untuk mengundurkan diri atau berpotensi kehilangan jabatan. Yang ketiga ada dampak kolusi. Kasus ini mencerminkan bagaimana biaya politik yang tinggi mendorong calon kepala daerah untuk mencari dana secara ilegal, yang dapat menjadi pola buruk dalam sistem demokrasi. Kolusi seperti yang terjadi dalam kasus Rohidin Mersya memberikan dampak sistematik yang merugikan banyak pihak. Selain mencoreng integritas pejabat publik, kasus ini juga membahayakan keberlanjutan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu. Selanjutnya,
nepotisme dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Bengkulu. Yang pertama ada tindakan nepotisme. Tindakan nepotisme bisa dibilang tidak terlalu terlihat dalam kasus ini. Namun ancaman pencopotan terhadap ASN yang tidak mendukung menunjukkan upaya untuk menempatkan individu-individu yang loyal kepada Rohidin yang dapat berpotensi mengarah pada praktik nepotisme di kemudian hari. Yang kedua, dampak nepotisme. Jika nepotisme terjadi dalam penempatan posisi jabatan atau pengalokasian anggaran, kualitas kepemimpinan bisa menurun. Posisi penting mungkin diisi oleh individu yang tidak berkompeten, yang hanya dipilih karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, bukan karena kualifikasi atau kemampuan. Jika nepotisme dibiarkan berlangsung tanpa ada tindakan tegas, budaya korupsi dan nepotisme akan semakin mengakar, mempengaruhi generasi penerus yang mungkin menganggap praktik tersebut adalah hal yang wajar. Solusi untuk kasus tersebut, yang pertama itu ada penegakan hukum yang tegas. Yang kedua, pengawasan masyarakat dan media. Yang ketiga, penguatan sistem pemilu dan kampanye. Yang keempat, reformasi birokrasi. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Solusi untuk menangani dan mencegah praktik KKN seperti yang dilakukan oleh Rohidin Mersa memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat dengan sistem hukum yang tegas, reformasi birokrasi, pengawasan yang ketat, dan kesadaran anti korupsi yang tinggi. Indonesia dapat mengurangi praktik KKN dan menciptakan pemerintah yang lebih bersih dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.